Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Nadia Sari dengan NIM A1A2222064 dari kelas R002B. Di video kali ini, saya akan membahas sejarah negara-negara di kawasan Eropa Timur. Eropa Timur adalah wilayah yang memiliki sejarah yang unik dan sangat beragam, penuh dengan kisah perjuangan, perperangan, perjanjian, hingga perubahan besar yang membentuk negara-negara di kawasan ini seperti yang kita kenal sekarang. Negara-negara di Eropa Timur seringkali menjadi persimpangan antara berbagai kekuatan besar di dunia, mulai dari Kekaisaran Rusia, Kesultanan Ottoman, hingga Uni Soviet. Oleh karena itu, sejarah kawasan ini mencerminkan pantangan, keragaman budaya, serta pengaruh politik yang sangat kuat. Di setiap negara, kita akan melihat bagaimana sejarah mereka ini saling berkaitan, namun tetap memiliki identitas dan perjalanan unik masing-masing. Nah, sekarang mari kita mulai melihat satu persatu sejarah dari negara-negara di kawasan Eropa Timur. Yang pertama ada Belarus. Belarus memiliki sejarah yang erat dengan tetangganya, yaitu Rusia dan Polandia. Pada abad ke-13, wilayah ini menjadi bagian dari Kerajaan Lithuania dan kemudian bersatu dengan Polandia dalam persemakmuran Polandia-Lithuania. Pada abad ke-18, Belarus ini menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia setelah pembagian Polandia. Setelah revolusi Rusia, Belarus ini pun menjadi salah satu republik Soviet pada tahun 1922. Ketika Uni Soviet ini runtuh pada tahun 1991, Belarus ini merdeka dan membentuk negara republik. Meskipun sudah merdeka, Belarus ini masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rusia dalam bidang politik dan ekonominya. Yang kedua ada Bulgaria. Bulgaria memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan yang kuat di Balkan yang didirikan pada abad ke-7. Setelah ratusan tahun di bawah Kesultanan Utsmania, Bulgaria ini mendapatkan kemerdekaannya pada akhir abad ke-19. Selama Perang Dunia II, Bulgaria ini awalnya bersekutu dengan Jerman, tetapi kemudian berpindah pihak bersekutu pada 1944. Setelah perang, Bulgaria ini menjadi negara komunis di bawah pengaruh Soviet hingga 1989 ketika terjadi transisi ke demokrasi. Tetapi saat ini Bulgaria adalah anggota Uni Eropa dan NATO. Yang ketiga ada Republik Ceko. Republik Ceko yang sebelumnya dikenal sebagai Bohemia adalah bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria sebelum Perang Dunia Pertama. Setelah perang, wilayah ini bergabung dengan Slovakia dan membentuk Cekoslowakia. Selama Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia ini diduduki oleh Jerman Nazi. Namun setelah perang, Cekoslowakia ini menjadi negara komunis di bawah kendali Soviet. Namun pada tahun 1989, revolusi Belundro ini membawa demokrasi ke Cekoslowakia dan pada 1993, negara ini terpecah secara damai menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Yang keempat ada Hungaria. Hungaria berdiri sebagai kerajaan sejak abad ke-9 dan memainkan peran penting di Eropa. Setelah invasi Ottoman, sebagian besar Hungaria ini jatuh ke tangan Kesultanan Utsmania hingga akhirnya dikuasai oleh Kekaisaran Habsburg. Pada 1867,
Hungaria ini bergabung dengan Austria untuk membentuk Kekaisaran Austria-Hongaria. Setelah Perang Dunia Pertama, Austria-Hongaria ini pun runtuh, dan Hungaria ini pun menjadi negara yang merdeka. Setelah Perang Dunia Kedua, Hungaria ini menjadi negara sekret Soviet hingga jatuhnya komunisme pada tahun 1989. Yang kelima ada Polandia. Polandia memiliki sejarah yang panjang sebagai kerajaan besar di Eropa Timur. Pada abad ke-18, Polandia ini mengalami 3 kali pembagian wilayah oleh Rusia, dan Austria, yang membuat negara ini menghilang dari peta. Namun, setelah Perang Dunia Pertama, Polandia ini mendapatkan kembali kemerdekaannya. Tetapi selama Perang Dunia Kedua, negara ini kembali diduduki oleh Jerman dan Uni Soviet. Setelah perang, Polandia ini menjadi negara komunis di dalam blok timur hingga 1989, ketika negara ini beralih ke demokrasi dan bergabung dengan Uni Eropa. Yang keenam ada Republik Moldova. Moldova ini memiliki sejarah yang dipengaruhi oleh kekaisaran besar di kawasan itu, termasuk Kesultanan Utsmania dan Kekaisaran Rusia. Pada abad ke-19, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan kemudian bergabung dengan Rumania pada Perang Dunia Pertama. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, Moldova ini dianeksasi oleh Uni Soviet. Ketika Uni Soviet ini runtuh pada tahun 1991, Moldova ini menjadi negara merdeka. Meskipun merdeka, Moldova masih menghadapi tantangan politik dan ekonomi, serta hubungan yang kompleks dengan Rusia dan Rumania. Ketujuh ada Rumania. Rumania terbentuk dari 2 wilayah utama, yaitu Moldavia dan Wallachia, yang bersatu pada 1859. Setelah Perang Dunia Pertama, Transilvania ini bergabung dengan Rumania, menciptakan negara modern. Pada Perang Dunia Kedua, Rumania ini awalnya bersekutu dengan Jerman, sebelum bergabung dengan sekutu pada 1944. Setelah perang, Rumania ini menjadi negara komunis hingga 1989. Ketika terjadi revolusi yang menggulingkan pemerintahan diktator Ceausescu, kini Rumania adalah anggota Uni Eropa dan NATO. Yang kedelapan ada Federasi Rusia. Sejarah Rusia dimulai dari Kiev-Rus pada abad ke-9 hingga dikuasai Mongol pada abad ke-13. Pada abad ke-16, Rusia ini menjadi kekaisaran yang kuat di bawah Tsar Ivan IV dan terus berkembang di bawah dinasti Romanov. Setelah revolusi Rusia pada 1917, Rusia ini menjadi republik komunis yang membentuk Uni Soviet pada 1922. Uni Soviet memainkan peran besar dalam Perang Dunia II dan Perang Dingin, tetapi akhirnya runtuh pada 1991. Rusia kemudian membentuk pemerintahan republik, namun tetap menjadi kekuatan berpengaruh di dunia internasional. Yang ke-9 ada Slovakia. Slovakia merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria sebelum Perang Dunia Pertama. Setelah perang, Slovakia ini bersatu dengan Ceko dan membentuk Cekoslowakia. Selama Perang Dunia Kedua, Slovakia ini menjadi negara independen yang beralih dengan Jerman Nazi. Setelah perang, Slovakia ini kembali bergabung dengan Cekoslowakia dipengaruhi oleh Uni Soviet. Pada 1989, Cekoslowakia ini beralih ke demokrasi. Nah, pada 1993, Slovakia ini memisahkan diri secara damai dari Ceko, yang membentuk Republik Slovakia yang merdeka.
Yang ke-10 ada Ukraina. Sejarah Ukraina ini bermula dengan Kievan Rus, negara Slavia awal yang juga menjadi asal mula sejarah Rusia. Pada abad ke-17, sebagian besar wilayah Ukraina ini dikuasai oleh Kekaisaran Rusia. Ukraina ini kemudian menjadi salah satu republik Soviet setelah Revolusi Rusia. Ukraina memainkan peran penting dalam ekonomi Uni Soviet hingga kemerdekaannya pada 1991. Sejak itu, Ukraina telah berupaya membangun negara demokrasi meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik dengan Rusia di wilayah Crimea dan Donbas. Nah, itulah 10 negara-negara di kawasan Eropa Timur beserta penjelasan sejarahnya yang panjang. Dengan kita memahami sejarah negara-negara ini, kita lebih memahami bagaimana sejarah mereka ini terbentuk. Kita jadi bisa lebih menghargai bagaimana identitasnya, budayanya, ekonominya, politiknya yang mereka ini awal mulanya itu udah terbentuk negara-negara itu. Nah, terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kalian tentang negara-negara di kawasan Eropa Timur. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.